Biasanya kematian dikarenakan penyakit ini itu bisa mencapai 30% dari populasi jikalau kita tidak tahu cara menangani atau antisipasi. Itu muka ayam bengkak, hidungnya berair ya, keluar lendir seperti orang ingusan. Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan saya Citra Siregar dari Kupkaro Farm, channel yang membahas seputar peternakan ayam, khususnya peternakan ayam kampung. Apa kabar para peternak ayam di Indonesia? Saya doakan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Dilancarkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Tidak henti-hentinya saya ucapkan para pendukung dan subscriber Kupkaro Farm, terima kasih atas dukungannya. Buat Anda yang baru menemukan channel kami, mohon dukungan dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jika video kami dianggap bermanfaat, bisa dibagikan melalui jejaring sosial milik Anda. Jadi ini pembahasan kita kali ini itu tentang pertanyaan dari salah satu subscriber ya. Bapak ini bertanya tentang bagaimana sih cara mengatasi atau mengobati penyakit yang sering menjadi apa juga ya. Ini sering terjadi, memang dia tidak mematikan seperti flu burung itu ya, yang saya bahas di konten berikutnya. Maksud saya di konten yang sebelumnya. Jadi tapi ini penyakit ini juga membuat resah para peternak ya. Karena apa? Ini penyakit umum sering terjadi terhadap ternak unggas, khususnya pada ayam. Dan ini sangat mengganggu untuk pertumbuhan ataupun produksi ayam tersebut. Jadi penyakit yang mau kita bahas itu yaitu penyakit pilek, snot ya, sama juga itu biasanya ada yang sebut ayam pilek, ada juga yang sebut ayam snot. Jadi penyakit pilek atau snot ini tergolong penyakit akut atau kronis yang gampang sekali menyebar atau menular ya. Ayam pada setiap tahapan umur dapat dihinggapi penyakit ini, tetapi terbanyak itu terjadi pada ayam berumur di atas 15 minggu. Penyakit ini tentunya akan banyak menimbulkan kerugian pada peternak karena efek dari penyakit ini ya, ayam itu bisa kurus serta ayam itu susah bernapas ya. Kalau nama ilmiahnya penyakit snot atau pilek ini disebut juga coryza ya. Sudah pernah juga saya bahas, tapi tidak apa, ini kita bahas lagi ya. Penyakit snot, coryza atau pilek ini disebabkan oleh bakteri Haemophilus gallinarum. Biasanya gejala khas yang terjadi pada ayam yang terkena serangan snot, coryza atau pilek adalah seperti ayam itu selalu mengangguk-ngangguk seperti ngantuk ya. Terus ayam itu terlihat juga susah bernapas. Kalau Anda dengarkan itu ada seperti suara ngorok. Baru ini keluar lendir dari hidung ayam ya, seperti kalau manusia itu kayak ingus, begitu juga ayam ya. Dia kalau sudah kena snot, kalau sudah kena coryza atau pilek ini, hidung ayam juga akan mengeluarkan lendir seperti ingus. Itu gejalanya. Baru gejala yang lain lagi itu muka ayam itu terlihat bengkak, terutama di bawah bagian mata. Ada juga itu yang matanya itu kayak kena kayak apa ya, kalau kayak apa saya bilang kayak tai mata gitu ya, warna-warna putih di matanya itu juga ada tanda-tandanya ya. Baru nafsu makan juga itu menurun drastis. Kalau pada ayam pedaging itu pertumbuhannya akan terganggu ya. Kalau pada ayam layer atau fase bertelur itu telur bisa ngedrop dikarenakan penyakit ini.
Memang tingkat kematian seperti saya jabarkan sebelumnya itu tidak setinggi kalau kita kena flu burung ya. Tapi ini cukup meresahkan karena tingkat kematian yang disebabkan oleh penyakit snot ini bisa mencapai 30% dari populasi. Dan penyakit koryza, snot atau pilek ini sangat gampang menular ya dari ayam yang satu ke yang lainnya. Apalagi kan kalau tempat pakan, tempat minumnya itu terkena lendir atau cairan yang keluar dari hidungnya, itu pasti terkontaminasi. Jadi termakan dengan ayam lain, terminum dengan ayam lainnya, itu akan menularkan. Jadi kalau sudah ada kelihatan ayam kita itu kelihatannya seperti pilek, snot, itu langsung kita ambil ya, kita pisahkan dari yang sehat. Supaya apa? Supaya tidak menular ke yang sehat. Jangan dibiarkan itu bareng-bareng dengan ayam lain. Jadi karena nanti kalau dibiarkan itu tetap bergabung, itu bisa menularkan. Karena apa? Karena itu bakterinya sangat cepat menyebar dan kalau kena dropletnya itu ayam lain juga akan terjangkit ya. Yang sehat misalkan satu kandang itu yang sakit satu, gara-gara satu ini itu bisa sakit satu kandang kalau Anda tidak pisahkan. Jadi berkali-kali juga saya tekankan untuk para peternak butuh ya yang namanya kandang karantina. Kandang karantina itu kandang yang kita peruntukkan untuk ayam yang sakit. Jadi kalau ada ayam yang sakit itu bisa kita karantina di kandang karantina. Jadi bukan hanya karena satu tempat makan, satu tempat minum, itu kontak langsung antara ayam sakit yang kena snot dengan kontak langsung dengan ayam yang sehat itu juga bisa menular ya. Bisa juga dari kotorannya, karena kan Anda tahu sendiri sifat ayam itu kan kalau lihat kotoran juga mau dipatuk ya, mau dimakan. Jadi dari situ juga bisa tertular. Makanya saya bilang kalau sudah ada yang kena itu langsung dipisahkan supaya yang sehat itu nggak kena. Lalu kalau sudah terjangkit, apa sih yang bisa kita lakukan? Kalau udah terjangkit itu biasanya ya saya kasih obat. Kalau nggak trimizin, bisa pakai terapi juga. Bisa juga pakai tetraklor ya, itu nama obatnya, trimizin, terapi atau tetraklor. Itu bisa diberikan pada ayam yang sudah terkena penyakit ini selama 1 minggu tiap hari berturut-turut. Itu untuk sebagai obatnya ya, dan itu diberikan misalkan pagi hari sampai sore. Sore itu kalau bisa Anda kasih vitamin. Karena apa? Karena kalau ayam lagi sakit itu kan badannya nggak fit ya. Jadi vitamin ini membantu supaya ayam itu juga lebih gampang masa pemulihan atau masa penyehatan ya. Jadi kalau pagi Anda berikan obat, sore itu bisa dikasih pita stres. Kenapa pita stres bisa maaf ya guys ya, keblepotan ngomongnya. Karena pita stres itu mengandung elektrolit. Elektrolit itu dia mengganti cairan tubuh yang hilang. Jadi kalau ayam sakit itu memang jadi dehidrasi. Jadi pita stres itu bagus sekali kita berikan berbarengan dengan obat snot tadi ya. Jadi kalau kita beri obat di pagi hari, sorenya bisa kita kasih vitamin pita stres ya. Begitu pengobatannya. Ada juga yang bisa kita lakukan supaya itu tidak terjadi. Apalagi kalau misalkan Anda itu punya indukan ya. Kalau saya itu antisipasinya, saya itu vaksin koryza. Vaksin koryza ini itulah untuk menangkal atau benteng ayam untuk virus yang menyebabkan snot atau koryza atau pilek ya. Itu biasanya saya suntikan pada ayam di usia ayam 2,5 bulan atau usia 3 bulan, khusus untuk ayam petelur.
Biasanya sih kalau pedaging belum terlalu perlu ya. Kalau itu biasanya hanya saya peruntukkan ayam petelur ya. Jadi sebelum vaksin NDAI itu saya vaksin Coriza. Itu juga salah satu antisipasi supaya indukan kita itu tidak terkena penyakit snot atau Coriza. Insya Allah saya sudah menerapkan itu di farm saya selama hampir 6 tahun. Insya Allah saya juga belum pernah kena kasus seperti itu ya terhadap indukan saya, karena ayam saya juga yang di kandang saat ini itu kebanyakan indukan, dan saya itu kan di daerah pegunungan ya, daerah dingin. Bayangkan seperti musim hujan lah setiap hari di sini cuacanya. Jadi memang sangat rentan untuk ayam itu terkena snot ataupun pilek. Itu obat dan antisipasinya ya. Jadi ada juga cara yang harus kita lakukan antisipasi supaya ayam ini tidak terkena snot atau pilek. Jadi tindakan yang harus dilakukan untuk mencegah agar penyakit snot tidak menyerang pada ternak ayam kita adalah dengan selalu menjaga kebersihan kandang maupun peralatan ternak lainnya. Jadi kalau mau dikasih antisipasi jamu-jamuan supaya treatment ya, itu bisa juga, tapi percuma juga ya guys kalaupun dikasih jamu-jamuan tapi peralatan ternaknya itu jorok. Saya itu sering lihat orang gila buat ini ya, jamu-jamuan, tapi giliran saya lihat tempat pakannya, tempat minumnya joroknya minta ampun. Jadi itu juga sangat penting ya, kebersihan tempat pakan dan tempat minum buat ayam. Kalau jamu itu dicampurkan di tempat minum yang jorok, di tempat pakan yang jorok, jadinya ya jadi penyakit ya guys ya. Jadi usahakan kandang dan peralatan tempat pakan dan tempat minum kita itu selalu dalam keadaan bersih. Baru langkah apa lagi yang bisa kita lakukan, yaitu dengan mengurangi kadar amonia dan debu yang ada dalam kandang dan menjaga liter atau alas kandang itu tetap kering. Lalu menyesuaikan populasi ayam di dalam kandang, jangan dibuat terlalu padat ya, karena kalau kepadatan itulah menyebabkan sesak ya guys. Lalu memastikan sirkulasi udara lancar agar ketersediaan oksigen di dalam kandang itu terpenuhi dengan baik. Langkah selanjutnya yaitu usahakan pemeliharaan ayam dilakukan secara benar ya. Maksudnya jangan menempatkan ayam itu dalam satu kandang itu berbeda umur, apalagi campur-campur dengan angsa bebek dan lain-lainnya. Itu tidak benar. Kali Anda itu cuma hobi, hanya punya 10 ekor, ya bolehlah. Tapi kalau Anda itu memang ternak itu untuk cari makan, usaha sampingan yang menguntungkan, tolonglah melakukan pemeliharaan itu secara benar sesuai SOP. Karena penyakit snot ataupun pilek ini memang tergantung kebersihan kandang kita ya guys ya. Ini memang karena situasi kandang memang biasanya menyebabkan bakteri ini bisa berkembang di kandang. Itu baik dari tempat pakan yang jorok, tempat minum yang jorok, kandang yang jorok, juga liter ya. Liter itu alas kandang kita. Itu juga sangat perlu diperhatikan. Jadi itu ya guys ya, kalau untuk penyakit snot atau pilek ini kita itu harusnya lebih baik mencegah daripada mengobatin. Jadi apa yang saya paparkan di atas itu bisa coba diikutin. Kalau Anda mau pakai jamu-jamuan untuk treatment antisipasi itu bebas-bebas saja. Dan saya juga tidak anti jamu ya, walaupun saya sendiri itu tidak pernah pakai jamu di farm saya selama hampir 7 tahun beternak. Saya itu tidak pernah pakai jamu. Yang saya terapkan itu kebersihan kandang dan sanitasi kandang yang baik, dan semuanya itu bersih ya. Jadi itu benteng ayam kita. Kalaupun Anda mau beri treatment, itu bisa dikasih terapi obat terapi itu
Anda berikan kepada ayam setiap 1 bulan sekali ataupun dua kali seminggu. Maaf, 1 kali dalam 2 minggu. Itu hanya sebagai antisipasi. Jadi apapun bibit penyakit kita bisa treatment dengan terapi itu ya, bukan pengobatan, dia treatment. Kalau misalkan Anda nggak mau pakai jamu, kalau saya memang nggak pakai jamu, ribet, saya nggak punya waktu buat jamu ya. Jadi treatment saya untuk antisipasi itu ayam saya kasih trimizin ataupun terapi 1 kali dalam 2 minggu atau 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali, dan tetap menjaga kebersihan kandang, populasi, sanitasi, dan disinfeksi. Juga saya menerapkan vaksin Coriza terhadap indukan saya. Jadi itu ya yang bisa saya jabarkan mengenai penyakit snot, cekrek, pilek atau Coriza. Apa saja obatnya, cara antisipasinya seperti apa. Saya harapkan konten yang saya buat ini bisa bermanfaat bagi seluruh peternak unggas, terkhususnya peternak ayam kampung di Indonesia. Jika ada yang ingin dibuatkan konten ataupun materi yang belum ada kita bahas, silahkan tinggalkan komentar Anda di kolom komentar. Jangan lupa terus dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Sekian dulu konten kita kali ini ya. Salam dari saya, peternak anti ribet Citra Siregar, Kup Karo Farm. Assalamualaikum.